Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Bayu Kayu Channel. Pagi ini saya berada di Desa Pendem, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu, Malang. Terlihat Gunung Wukir ya di depan, dan langsung saja kita menuju Candi Mananjung. Awal penemuan candi secara tidak sengaja oleh warga setempat yang bernama Bapak Anton Adiwibowo saat menggali tanah di utara areal makam Desa Pendem pada tanggal 25 November 2019, sehingga langsung dilaporkan ke BPJB Jawa Timur. Dugaan awal memang situs Pendem sedikit lebih tua dari situs sekarang ya. Dilihat dari ukuran bata yang sedikit lebih besar dan penemuan koin Cina, duit kopok, dan keramik dinasti Song di Sekaran. Perkiraan situs Sekaran ada sekitar abad 10 sampai 11 Masehi menurut arkeolog BPJB Jawa Timur Bapak Wicaksono. Di bagian tengah areal candi terdapat lubang sumuran yang dalam arsitektur candi adalah sebuah penghubung dari dunia bawah, dan bagian atap juga ada lubang, yaitu dunia kahyangan, bertemu menghidupkan arca atau yoni yang ada di tengah atau dunia kita. Konsepnya seperti itu. Banyak boulders atau batu yang di pinggir area candi berasal dari lubang sumur. Ada juga bekas galian di dinding sumuran. Di dalam lubang terdapat peripih. Gaya peripih ini mirip di Candi Perwara Prambanan. Kalau di sana berisi lempeng emas bertulis mantra-mantra, ada batu permata, biji-bijian, dan sisa arang. Peripih ini fungsinya menghidupkan candi-candi. Ketika isinya diambil berarti mematikan candi. Ada kesengajaan merusak dan mengambil isi candi ini. Ini digali lalu dipendam dengan batu boulder sekitar 1 truk kira-kira banyaknya di areal sekitar ini. Kita duga peristiwa ini menjadi ingatan masyarakat dan menjadi nama Desa Pendem. Di sisi mulut peripih pinggir seperti ada bekas congkelan, mungkin menggunakan linggis ya. Jadi membuka secara paksa tutup dari batu yang berada di mulut peripih ini untuk mengambil isi di dalamnya mungkin. Dugaan seluruh arkeolog bahwasanya bekas bangunan candi ini terkait dengan berita di dalam prasasti Sangguran. Pada 14 Sukla Paksa bulan Srawana tahun Saka 850 yang sama dengan tanggal 2 Agustus 928 Masehi, perihal adanya Sanghyang Prasada Kabaktian ing Mananjung atau tempat peribadatan untuk kebaktian di Mananjung, dan menetapkan sebidang tanah di desa atau Wanua Sangguran sebagai tanah perdikan atau tanah bebas pajak yang disebut Sima. Prasasti Sangguran ini dikeluarkan oleh Dyah Wawa Raja Mataram di Jawa Tengah yang memerintahkan Empu Sindok sebagai wakil raja atau yang disebut Hino.
Menurut catatan Verberg, pada tahun 1836, prasasti ini berasal dari Ngandhat Mojorejo. Prasasti ini dipindahkan oleh Gubernur Jenderal Raffles pada masa pendudukan Inggris sebagai hadiah pada atasannya Gubernur Jenderal Minto atau yang disebut Lord Minto. Prasasti ini disebut Minto Stone yang diperkirakan pada tahun 1811 hingga 1816 Masehi. Ngandhat tidak jauh dari desa Pendem ini, karena selama ini prasasti Sangguran dikaitkan dengan Candi Songoriti yang letaknya sangat jauh sekali dari sini. Dengan ditemukan candi ini, maka memperkuat dugaan bahwa bangunan suci yang dimaksud di prasasti adalah Candi Mananjung ini. Riwayat pemberitaan situs Pendem ada di catatan pengelana Belanda tahun 1812, yaitu J.L. van Zevenhoven. Pada saat ke Malang menuju Batu berawal dari Naya atau yang disebut sekarang Dinoyo, bergerak naik ke Ala atau Ngolo atau sekarang disebut Ngelo, lalu menuju Kaling yang sekarang disebut Sengkaling, kemudian menyeberangi Sungai Brantas yang diduga adalah jembatan Pendem. Dia melihat satu buah candi. Mungkin candi yang dimaksud adalah Candi Mananjung ini. Menurut catatan Belanda ROC, pada tahun 1901 hanya mencatat keberadaan Yoni dan Nandi di punden Pendem ini dan tidak bercerita tentang candi. Jadi candi ini diperkirakan runtuh atau dipendam dan mungkin mengalami pengerusakan di antara tahun 1812 hingga 1900 Masehi. Data arkeologis lainnya yang ditemukan ada koin Nederland Indi berangkat tahun 1825, ada koin bertulis Java berangkat tahun 1810, ada botol-botol kaca kolonial dan juga ada pecahan gerabah. Oh, semoga tidak ada rintangan, semoga sejahtera seluruh jagat, dan semuanya berbuat kebajikan. Tahun 850 Saka telah berlalu, bulan Srawana, tanggal 14 Paruh Terang, hari Warungkung Kaliwon Sabtu, ketika Naskara, Hasta, Dewata, Wisnu, Yoga, Sobagya. Ketika itulah saatnya perintah Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyahwawa Sriwijaya Lokana Motungga diterima oleh Rakrian Mahapati Ihino Busindo Sri Isana Wikrama, memerintahkan desa Sangguran Watak Waharu untuk melaksanakan pungutan sebagai pemasukan punta di Mananjung, daerah perdikan di Waraharu tersebut. Kedudukannya menjadi daerah swatantra yang tidak boleh dimasuki oleh Patih Wahuta. Setelah memberikan hadiah kepada Maharaja, Mapati dan semua undangan yang hadir, Sang Makodur mempersembahkan air suci dan mentahbiskan susuk serta kalumpang. Kemudian dia memberi hormat Sang Hyang Teas, sinonim dengan susuk, dan Sang Hyang Watusima yang terletak di bawah Witana. Selanjutnya, dengan langkah yang teratur, Makudur menuju tugu batu tersebut dan menutupnya dengan kain webihan. Mulailah Sang Makudur memegang ayam, lalu memotong lehernya berlandaskan kalumpang. Disusul dengan membanting telur ke atas batu sima sambil mengucapkan sumpah agar batu sima tetap berdiri kokoh. Makudur berucap, "Berbahagialah hendaknya engkau semua yang Wabrakeswara, Maharesi Agasti yang menguasai timur, selatan, barat, utara, tengah, zenit, dan nadir, matahari, bulan, bumi, air, angin, api, pemakan korban, angkasa pencipta korban, hukum siang,
malam, senja. Engkau yang berinkarnasi memasuki segala badan, Engkau yang dapat melihat jauh dan dekat pada waktu siang malam, dengarkanlah ucapan kutukan dan sumpah kami. Jika ada orang jahat yang tidak mematuhi dan tidak menjaga kutukan yang telah diucapkan oleh Sang Wahuta yang Makudur, apakah ia bangsawan atau abdi, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, wiku atau rumah tangga, patih, wahuta, rama, siapapun merusak kedudukan desa Sangguran yang telah diberikan Sima kepada Punta di Maranjung, maka ia akan terkena karmanya. Bunuhlah oleh Muhyang, ia harus dibunuh, agar tidak dapat kembali di belakang, agar tidak dapat melihat ke samping, dibenturkan di depan, dari sisi kiri, pangkas mulutnya, belah kepalanya, sobek perutnya, renggut ususnya, keluarkan jeroannya, keduk hatinya, makan dagingnya, minum darahnya, lalu laksanakan. Akhirnya, habiskanlah jiwanya. Jika berjalan di hutan akan dimakan harimau, akan dipatok ular. Begitulah matinya orang jahat melebur kedudukan desa Perdikan di Sangguran, malapetaka dari Dewata Grasta.